Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital yang akan sharing bersama teman-teman pria dunia TikTok Ads, Facebook Ads maupun Google Ads yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi teman-teman untuk men-scale up bisnis teman-teman di dunia digital marketing. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber di YouTube. Kak, cara bikin target audiens gimana caranya? Nah, jadi kita ketahui bahwa target audiens ini bisa kita di ads group, gitu ya. Target audiens itu kita ngesettingnya ada di ads group. Karena kalau campaign seperti yang kita bilang kemarin, campaign itu untuk objektif beriklan, ads group untuk targeting, kemudian ads kreatif itu untuk video kita atau video iklan kita. Nah, contoh ini ya, kita kan ada campaign, ada ads group, dan ada ads. Oke, campaign sudah kita atur, sekarang kita pilih di ads group. Nah, di ads group ini kita bisa pilih sekarang. Di shopping ads-nya itu ada 3 pilihan. Teman-teman pengen mengiklankan video di TikTok teman-teman? Kalau iya, itu pilih video shopping ads. Kalau teman-teman pengen mengiklankan live teman-teman di TikTok, maka pilih yang live shopping ads. Kalau teman-teman pengen mirip dengan Shopee, katalog produknya agar ditampilkan di pack one ya, itu pilih produk shopping ads gitu ya. Nah, ini ada 3 pilihan. Jadi kemudian teman-teman untuk target audiens itu di sini, audience targeting. Teman-teman fokus di sini. Ini kalau teman-teman baru ngiklan di sini nggak bisa diatur, nggak ada ini. Jadi ini namanya custom audience. Makanya kalau teman-teman baru belikan audience include exclude dikosongin dulu, terus langsung ke demografis. Nah, demografis ini tentukan lokasi mana yang dijadikan teman-teman untuk beriklan atau target dari produk teman-teman itu, apakah seluruh Indonesia kah, apakah hanya Pulau Jawa, apakah hanya Pulau Sumatera, atau bisa menyeluruh seluruh Indonesia gitu. Begitupun gender. Kira-kira produk saya ini untuk perempuan atau laki-laki atau multigender juga bisa gitu. Kemudian umur juga gitu. Target audiens saya ini kira-kira cocok untuk anak muda atau cocok untuk semuanya. Nah, estimasinya di pojok kanan ini audience available. Jadi kalau kita settingnya seperti ini, itu ada sekitar 88 juta estimasi orang dengan ciri khas seperti ini gitu ya. Kalau kita turunkan contoh seperti ini, contoh kita nge-target cuma 18, umur 18 sampai 44, maka di sini nanti akan turun. Tadi 88 sekarang 81 gitu. Nah, kemudian target audiens itu biasanya erat dengan interest atau minat. Jadi teman-teman bisa milih di sini ya, interestnya apa yang sesuai dengan market teman-teman. Bisa. Kemudian video interaction. Video interaksi video ini kita memposisikan sebagai kira-kira calon pembeli kita itu menonton video yang temanya apa sih. Nah, itu mereka itu senang dengan video yang tema apa sih. Nah, itu kita bisa pilih di sini. Kemudian creator interaction ini, creator interaction ini kira-kira penjual kita, pembeli kita maksud saya, itu kira-kira juga berinteraksi di video-video yang punya niche apa sih. Nah, atau teman-teman juga pengen hashtag, bisa hashtag bisa nanti dipilih. Tapi kalau kami itu hashtag ini jarang saya pakai. Itu yang saya pakai biasanya interest, video interaction, kemudian creator interaction ini. Gitu. Device juga bisa dihitung apakah teman-teman, contoh kalau teman-teman aplikasi ya, jualan aplikasi atau software, kemudian software itu khusus Android bukan di iPhone, itu ya teman-teman bisa pilih Android saja, iPhone yang enggak. Tapi kalau teman-teman jualan produk fisik kemudian itu bisa diakses di iOS dan juga Android, ya di all aja gitu.
jaringannya juga gitu. Jaringannya apakah teman-teman mentargetkan semua jaringan, atau teman-teman mungkin pikir, oh mungkin orang-orang dengan jaringan 2G itu untuk membuka TikTok lemot, jadi saya pengen targetkan cuman WiFi, 4G, 5G dan 3G ini. Nah, itu bisa seperti ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya ruhnya beriklan itu ya di sini, di target audience gitu. Kalaupun ke bawah itu kayak dari budget, kemudian optimization goal-nya itu sudah lepas dari target audience. Nanti kita atur juga. Tapi kalau tadi mbaknya itu tanya tentang target audience, maka yang disetting ini biasanya. Ya, mulai dari demografisnya, kemudian device-nya, kemudian interest dan behavior-nya. Itu. Atau teman-teman pengen language-nya. Contoh teman-teman pengen, oke, saya pengen mentargetkan orang yang berbahasa Indonesia sama Inggris saja, bisa saja. Tapi kalau kami biasanya all, yang penting ini lokasinya sudah ada di Indonesia. Jadi apapun bahasa yang dipakai, kalau sudah di lokasi Indonesia ya kita jadi target. Itu modelnya seperti itu. Nah, di sini estimasinya jadi 50-an. Kalau tadi kan sekitar 80 juta, sekarang tinggal 50 jutaan. Gitu teman-teman. Nah, semoga ini menjawab pertanyaan dari mbaknya tadi perihal audience targeting ya. Dan kalau masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan kalau teman-teman pengen request kira-kira mau membahas apa tentang TikTok, baik itu TikTok Shop, TikTok Ads, TikTok Affiliate dan juga TikTok Live, silahkan ditulis di kolom komentar gitu ya. Atau kalau teman-teman pengen belajar lebih detail perihal TikTok Ads, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Kami ada private mentoring khusus untuk teman-teman, jadi one by one ya. Kita bisa belajar teori dan praktek langsung. Kita bimbing semua mulai dari fundamental, kemudian riset data, analisis data, kemudian tips FYP, gimana cara mencari produk yang winning atau kompetitor yang winning. Dan juga kita akan belajar metode rahasia untuk beriklan mulai dari fase testing dan juga fase scale up. Dan kita tidak lupa juga memberikan ilmu tentang bagaimana membaca metrik data di TikTok Ads agar teman-teman bisa mencapai profit yang maksimal gitu ya. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat. Dari kami tim Ray Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.